Oke, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan kembali lagi, tapi ini program baru dari kita dari dosen hukum. Nama acaranya adalah Fides Fidestalk Talks. ya. Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan apa sih Fides Talks ini. Tentu saja ini kita akan berbicara terkait hukum, Terkait banyak hal. terkait banyak hal, Iya. bukan hanya hukum aja, tapi kondisi-kondisi Ya, mungkin. sosial masyarakat, isu-isu hukum yang Betul. sedang naik daun. Nah, oke, untuk sementara mungkin bisa jelaskan dulu Pak Tri terkait apa sih Fidestalk seperti itu. Oke, jadi Fidestalk merupakan program yang kita bareng-bareng menginisiasi untuk memberikan semacam narasi dan juga memberikan info pada publik terkait pembahasan isu-isu aktual. Itu tidak hanya soal isu hukum tentu saja, tetapi isu-isu yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi sepertinya ini menjadi mudah-mudahan menjadi salah satu media alternatif di dalam memberikan informasi, dan juga kita akan menerima feedback juga dari para yang mengikuti acara ini ya, untuk nanti kita bisa bertukar pikiran, termasuk juga isu-isu apa yang mungkin bisa didiskusikan menurut para masyarakat ini, misalnya yang kira-kira penting untuk kita angkat gitu. Oke, mungkin ada tambahan? Oke, terkait Fidel Stock ini kan tadi sudah dijelaskan ya secara umumnya. Tapi nanti kan ke depan itu kan kita akan mengangkat isu-isu hukum yang berkaitan dengan sosial masyarakat, dan kita juga akan mencoba menghadirkan ya Pak Tri ya, ahli-ahli di bidangnya ya kan. Kalau isu hukum itu kan tidak pernah selesai-selesainya di bangsa ini kan, seperti itu. Korupsi apalagi ya kan, masalah bahkan yang terhangat hari ini isu-isu masalah perpajakan, mungkin nanti kita hadirkan ahli pajaknya dan sebagainya, seperti itu. Jadi harapannya acara Fides Talk ini ya kita kemas secara ringan, tapi juga bisa berdampak lah, ya kan, bermakna, berdampak dan bermakna, seperti itu ya, memberikan sumbangsih ya, bisa pemikiran ya kan, keahlian, sehingga para netizen khususnya yang mengikuti acara ini ya kan, mereka juga bisa memiliki gambaran, oh ternyata seperti ini kondisi, baik secara ya pasti akan kita hadirkan akademisi-akademisi maupun juga praktisi-praktisi yang memang capable di bidangnya. Seperti itu yang bisa saya tambahkan situ. Oke. Stendi. Kedepannya kita akan mengundang narasumber. Narasumber. Tapi untuk sementara kita Ya. bertiga terlebih Iya. dahulu ya, karena Betul. ini termasuk program baru, Program baru, dan ini mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan edukasi. edukasi Tapi pastinya. ini bukan seminar ya, tapi ini Bukan. seperti ngobrol Iya, biasa. kita sebenarnya merangkai acara ini karena kebiasaan-kebiasaan kita kan biasa ngobrol ya, Ya, jagongan, betul. ngobrol, dan mungkin kita akan membuat acara ini ya tidak terlalu berat, karena isu-isunya juga tadi sampaikan Pak Alan, mungkin ada isu hukum, juga ada isu-isu yang bisa terkait erat dengan kita, Gen Z bisa jadi. betul. Dan juga isu-isu aktual yang bisa jadi itu sangat dekat dengan kita, tapi luput ya dari pembicaraan secara lebih intens gitu. Betul. Jadi ringan tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan makna begitu. Berarti bisa melihat fenomena yang sekarang terjadi, Kira-kira begitu, mudah-mudahan. bukan berbicara terkait masalah teori hukum Ya, ataupun itu pasti nanti terkait, cuma tidak sepenuhnya ngomong yang terlalu berat tentang teori, tapi hal-hal yang lebih bisa dipahami oleh publik, kayak itu kira-kira. Dan mungkin masyarakat ataupun penonton, bisa mahasiswa, dosen, akademisi, Iya. semuanya bisa nonton, dan mungkin nanti kedepannya bisa memberikan saran. Ataukah seperti apa? Oke, kalau membicarakan saran kan ini platform digital ya. Oh iya, betul. Jadi siapapun itu, kalau tadi disebutkan mahasiswa, dosen dan sebagainya, itu masih terlihat khusus karena ini platform digital. Jadi harapannya semua lapisan masyarakat ya bisa menikmati itu, karena kan hari ini kita juga punya pemikiran kenapa hari ini membuat sebuah acara ini kan. Tadi disampaikan dari kita sering ngobrol, tetapi kan obrolan kita hanya sebatas lingkungan yang terbatas seperti itu. Dengan adanya platform digital ini, harapannya
ya yang mendengarkan kita itu juga seluruh lapisan masyarakat, dan disitulah harapannya nanti muncul kesadaran pemikiran yang lebih baik lagi seperti itu. Misalnya tadi kasus korupsi dan sebagainya, itu juga bisa membangun kesadaran masyarakat untuk bisa menghindari perilaku-perilaku tersebut seperti itu. Dan Harapannya iya, kita terkenal ya. iya, harapannya terkenal dan viral kan gitu. Ya mungkin kalau agak-agak sedikit kontroversi, ya itu resiko, ya kan sebenarnya kita juga pengen jadi public figure kan gitu. Gitu. Ya, mungkin ya terlepas dari itu sebenarnya sesederhananya adalah bahwa ya mudah-mudahan ini menjadi forum publik yang menarik ya. Betul. Artinya bisa diikuti dan dinikmati oleh banyak pihak, tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia hukum, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, maka sebenarnya Fides sendiri ada maknanya tuh. Oh, apa? Tadi belum dijelaskan. Ya, jadi Fides sendiri sebenarnya itu salah satu kata-kata dari bahasa Latin yang artinya punya itikat baik. Itikat baik. Jadi Fides itu sebenarnya itikat baik, dan mudah-mudahan itikat baik kita itu bergayung sambut dengan respon masyarakat, respon publik yang mudah-mudahan juga bisa menikmati, sekaligus juga memberikan saran terkait dengan tema-tema apa yang aktual, dan nanti bisa dituliskan kalau ini nanti di YouTube misalnya, bisa dituliskan di komentar ya, untuk memberikan saran-saran aktual yang bisa dibahas dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Berarti bebas mau berbicara terkait mau komentar apapun, yang penting bisa membangun. Atau mungkin ada yang menghujat, gimana tuh kalau misalkan ada yang menghujat? Ya kita berusaha untuk bagaimana tetap bisa menjunjung tinggi terhadap etika berdiskusi ya, jangan sampai kemudian ya hindari sara dan saru lah kira-kira begitu. Sara dan saru itu dihindari, dan kita berusaha untuk menghadirkan diskusi yang lebih sehat dengan mengedepankan makna di dalam diskusi itu. Jadi tidak hanya soal bagaimana kuat-kuatan nada bicara, tetapi bagaimana kita bisa membangun opini yang baik, membangun narasi yang baik, artikulasi yang baik, gitu kira-kira begitu. Ya. Kalau boleh menambahkan ya, ketika berbicara acara ini kan mungkin tadi disampaikan ada isu hukum, tapi acara ini bukan acara debat kan gitu. Ya kan? Debat, ya. Walaupun nanti narasumber ada lebih dari satu, ya kan? Ada 2 atau 3. Di situ pasti ada pemikiran yang masing-masing berbeda. Ya kan? Tetapi di sini tujuannya adalah mencapai sebuah kesimpulan yang sama, membangun ya, turut serta kepercayaan, terus karakter ya, yang kemudian nanti bisa bermanfaat bagi netizen khususnya. Terus tadi saya juga sudah disampaikan ketika berbicara bagaimana kalau ada netizen yang menghujat, yang julid gitu. Yang julid ya. Di platform digital sekarang ini tidak mungkin terhindarkan hal-hal seperti itu. Tapi ya itu tadi, ya etika moralitas bangsa ketimuran lah yang harus kita junjung. Tapi pada akhirnya ya itu sudah resiko. Gitu. Yang penting kami di sini sebagai pelaksana, ya mungkin nanti juga ada narasumber, itu juga akan berusaha memberikan dengan bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi etika dan moralitas kan, seperti itu, ya kan, sehingga harapannya netizen yang ikut serta dalam kolom komentar atau nanti nge-like dan sebagainya, ya mereka juga ikut terbawa suasana yang memang sesuai dengan etika moral ketimuran kan, seperti itu. Ya, karena pasti narasumber yang kita hadirkan nanti ya itu sudah dipertimbangkan. Ya kan, pertimbangan itu sudah matang dan sebagainya sebelum naik publish dan sebagainya. Itu sih, kalau kekhawatiran itu pasti ada, tetapi ya itu tadi, kalau bisa diantisipasi dari awal kan gitu. Berarti kita mencoba mengantisipasi untuk bisa memberikan manfaat di platform ini dengan positif, tanpa adanya unsur sara. Dan mudah-mudahan narasumber yang memang diundang pun tidak mengundang hal-hal yang kontroversial sebetulnya. Mungkin jangan sampai mengundang yang kemarin seperti yang lain-lain ya. Ya, seperti yang lain. Kita viral nggak apa-apa. Viral tidak apa-apa ya. Kontroversi kan gitu. Ya, sebenarnya kalau kita berada pada ruang-ruang yang lebih demokratis, sebenarnya semua bisa dibicarakan, tetapi memang kita mencoba untuk menghadirkan narasi-narasi yang lebih asertif, lebih positif begitu, agar
agar selain kita membicarakan isu, kan kita juga memberikan edukasi kepada publik bahwa bagaimana pesan itu disampaikan dengan baik tanpa harus mengurangi misalnya soal penghormatan terhadap orang, penghormatan terhadap pendapat dia, itu tanpa mengurangi itu. Jadi pendapat itu bisa baik disampaikan. Nah, sebenarnya program ini juga sebenarnya tidak hanya terbatas pada misalnya apakah nanti ada narasumber. Tanpa narasumber pun sebenarnya, tanpa narasumber kita tetap bisa berjalan dengan melihat pada tadi feedback. Bagaimana feedback dari para pengikut maupun para yang mereka yang melihat, penonton bisa jadi gitu. Ini yang kemudian kita juga bisa mengangkat ini. Jadi tidak usah segan-segan untuk memberikan feedback, memberikan komentar, karena itu nanti bisa jadi menjadi topik yang menarik untuk kita bahas, begitu. Bisa jadi ini bukan hanya mahasiswa hukum saja yang memang berbicara di sini ataupun dosen hukum aja, tapi mungkin kalau yang memang temanya sesuai, kita bisa mengundang dari kalangan siapapun. Dari sebenarnya karena ini diskusi terbuka, betul tadi ada aspek hukum pasti, cuma kemudian kalau itu kemudian dikehendaki untuk adanya aspek tema yang lebih terbuka dan itu dikehendaki oleh pemirsa misalnya atau mereka yang menikmati acara ini, kita bisa-bisa aja untuk mengusahakan itu. Cuma memang di langkah-langkah awal ini kita masuk pada diskusi-diskusi yang mungkin sifatnya lebih ringan, tapi itu menyentuh pada aspek-aspek yang sudah ada di sekitar kita. Misalnya beberapa tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin kan ada istilah no viral no justice gitu kan. Betul. Itu apakah harus selalu begitu misalnya, atau misalnya ada istilah-istilah terkait dengan perlindungan data pribadi mereka-mereka yang punya akses atau akun terkait dengan media-media sosial tertentu, atau misalnya mengangkat isu-isu tentang kebebasan berekspresi, itu juga sesuatu yang menurut kita itu hal yang positif ya untuk kita sampaikan begitu. Berarti permasalahan yang memang ringan yang ada di lingkungan kita, yang memang dialami oleh berbagai kalangan, bukan hanya akademis saja, tapi masyarakat semuanya itu mengalami masalah-masalah yang bisa dikatakan ringan, tapi itu kalau misalkan dibiarkan akan membesar. Betul sekali. Ya, karena kan itu tadi fokus kita adalah masyarakat yang lebih luas, seperti targetnya masyarakat yang lebih luas. Yang kemudian ya tadi bukan hanya narasumber saja, tanpa narasumber pun penyampaian yang akan disampaikan dalam tema-tema tertentu nanti, ya itu tujuannya sebenarnya ya untuk turut serta menyelesaikan permasalahan. Melalui diskusi, melalui ngobrol kan seperti itu. Jadi obrolan-obrolan yang sering dibawa atau di ruangan-ruangan itu kami coba sajikan di sini. Gitu. Ya, berdiskusi. Betul, ya kan melalui kolom komentar maupun respon. Nanti mungkin ada platform-platform digital lain, nggak hanya di YouTube, ada di IG, ada di TikTok gitu kan. Nanti juga kita kemas semenarik mungkin kan seperti itu sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat, karena berbicara permasalahan itu di masyarakat itu luar biasa. Sangat banyak. Iya, sangat banyak. Hari ini apalagi berbicara ya tadi kalau misalnya multidisiplin ilmu, ya memang pasti kita akan menyentuh berbagai multidisiplin ilmu. Masalah itu kan bukan hanya masalah hukum, masalah ekonomi, apalagi hari ini kalau berbicara Gen Z masalah mental, ya kan seperti itu. Nah itu yang nanti ya ke depan arahnya seperti itulah ya, yang harapannya dari diskusi obrolan yang disajikan oleh Videstalk itu Videstalk ya, ini bisa memberikan ya sedikit pengaruh lah, syukur-syukur banyak ya untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Gambarannya ya seperti itu kira-kira. ya. Tapi memang gini ya, mungkin saya sih dalam jangka pendek misalnya minimal ini bisa dinikmati dulu. Betul. Dinikmati ataupun kita bisa konsisten ya terhadap program ini, karena sebenarnya di kalangan kita pun sebenarnya ya banyak sekali talenta yang bisa kita munculkan untuk bicara banyak hal. Jadi tinggal mudah-mudahan nanti ini berkesesuaian dengan waktu karena manajemen waktu itu pasti menjadi penting. Dan yang kedua tentu muatan dari diskusi itu bisa minimal dinikmati. Dinikmati dulu. Jadi soal
bahwa kita berkontribusi terhadap banyak hal itu mudah-mudahan nanti ikutan ya, berdampak ya. Jadi Feedstock berdampak itu nanti juga mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu juga bukan. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti itu juga. Betul. Tapi minimal bisa dinikmati, bisa diikuti, lalu kemudian banyak yang ikut berpartisipasi. Dan nanti untuk rencana atau rancang kegiatan seperti ini mungkin tidak hanya di satu tempat ya. Kita bisa berpindah-pindah gitu ya. Bisa berpindah-pindah di mana kita bisa di pasar, bisa di terminal, dimanapun itu ya. Yang jelas mudah-mudahan bisa agar suasana itu kan bisa terbangun, betul. Tidak monoton, betul. Mendekat ke masyarakat itu. Itu kira-kira. Dan perlu diingat juga ini ruangannya ada di mana, Pak? Nah, ini sementara kita berada di ruang sidang, ruang laboratorium ya, laboratorium mood court. Nah, mungkin kalau nanti belum ada tempat alternatif yang lain, kita akan bertempat di sini sebagai markas Feedstock kita. Masih nomaden ya. Nah, ini mungkin juga nanti bisa jadi masukan untuk yang memiliki tempat yang menarik, bisa jadi ya. Betul. Oh, di tempat saya ada tempat menarik, boleh. Kita bisa diundang di situ juga. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu bisa seperti itu, dan bisa itu balai desa gitu ya. Mungkin bisa juga. Jadi akan sangat terbuka. Jadi kita sebenarnya menetapkan konsep yang tidak terkonsep juga. Oh iya, jadi masih fleksibel mau kemana sangat aja. Fleksibel. Jadi ya kan selama ini memang diskusi yang paling enak kan kalau fleksibel saja. Kalau terlalu kaku harus tempatnya begini, pembicaranya begini, saya kira malah jadi monoton ya. Jadi ya tetap berada pada ruang-ruang diskusi yang terarah, tetapi dengan fleksibilitas yang bisa dinikmati dengan baik. Begitu. Jadi tempatnya karena yang utamanya kita belum punya tempat. Nah, pasti gitu ya. Tadi sebenarnya bagian untuk menutupi itu. Tapi mudah-mudahan bisa yang mendengar atau yang melihat ini bisa nanti bisa bergabung juga ya, misalnya Pak di sini ada tempat bagus nih, kita bisa juga. Sebetulnya nanti kan banyak endorse ataupun punya saran-saran. Nah, itulah yang maksudnya. Ini kan kita juga baru awalan seperti itu ya, merintis harapannya nanti ada, sebenarnya konsepnya kita tidak menghendaki ada tempat yang tetap juga ya kan, karena kan kita juga ini ingin menyentuh lapisan-lapisan masyarakat seperti itu. Syukur-syukur nanti backgroundnya bisa pasar atau kantor mungkin bisa nanti ya kan, karena fleksibilitas itulah yang kami jaga seperti itu biar nggak monoton gitu. Siapa tahu kan nanti ketika episode berikutnya tentang apa, netizen juga pasti penasaran, kira-kira ruangannya mana nih, kan gitu, ya kan gitu. Kalau hari ini karena memang ya ruangan yang terbatas yang tersedia baru lab hukum yang kebetulan nggak dipakai, itu kan kalau nggak tahu nanti setelah semester berikutnya itu kan banyak dipakai, pasti kita nggak akan di sini kan, seperti itu. Jadi harapannya silahkan nanti teman-teman netizen ya kan, baik mahasiswa, mungkin kerabat dosen dan sebagainya, masyarakat umum ya, misalnya mau mengusulkan tempat gitu, ini di sini menarik nih, view-nya Gunung Merbabu kan gitu. Sangat bisa kami. Jadi seperti itulah fleksibilitas, bukan hanya ada di diskusi, tempat pun juga mempengaruhi itu. Jadi kita mengusung moto, jadi flexibility for quality. Nah, jadi membangun fleksibilitas untuk menguatkan kualitas. Apalagi Magelang kan tempatnya pasti banyak dan kayaknya bagus-bagus juga ya. Betul, sangat bagus sekali. Mau di dalam kantor, di luar kantor itu sangat bisa sekali. Itu bisa di kafe juga bisa. Di kafe, apalagi yang penting jangan di kamar kos. Wah, itu terlalu sempit. Terlalu sempit ya. Oke. Iya, begitu. Mungkin ada lagi mau disampaikan? Ya, jadi selain tempat, di beberapa episode di Feedstock juga nanti mungkin agar tidak terlalu monoton, kita ada beberapa episode yang lebih kayak lifestyle gitu. Misalnya kita mengangkat tentang profiling tokoh. Nah, itu juga bisa ya, profiling tentang tokoh, atau misalnya nanti juga melibatkan mahasiswa untuk room tour di misalnya di karena kan kita di fakultas ya, atau di jurusan hukum mungkin banyak yang belum tahu. Kita bisa room tour sambil menjelaskan tentang kondisi kita saat ini begitu, maupun Untidar ya, bisa ke tempat-tempat lain di Untidar. Jadi memang tidak hanya ngomong, tapi kita juga ada aktivitas-aktivitas tadi, misalnya ada profil tokoh, ada kegiatan yang dia masuk di tempat-tempat tertentu gitu, yang itu dianggap menarik gitu.
biar tidak monoton berarti ya. Seperti itu, biar tidak bosan ya. Berarti bisa bukan hanya ngobrol di ruangan bicara hukum saja, tapi bisa keliling mungkin. Betul. Jadi gak ada, atau misalnya kita bisa kunjungan juga ya ke pengadilan pada saat ada sidang, atau misalnya di kantor-kantor polisi ya, kita bisa wawancara dengan polisi juga. Nah, jadi apa namanya, on the spot. Ya on the spot season ya. Gitu. Jadi stay on location ya. Bahaya ya. Jadi live in location. Jadi kayaknya itu sih bagian yang nanti mudah-mudahan bisa tergarap ya. Gitu. Sepertinya ini program yang baru tercetus sekarang ya. Gimana? Ya, betul sih. Karena menarik juga karena kan platform media digital ini kalau hanya sebatas kaku dan tidak menunjukkan fleksibilitasnya juga netizen yang menonton juga akan jenuh. Betul. Ya kan, sebenarnya yang disampaikan Pak Tri tadi betul sekali karena ketika kita hanya membahas masalah itu ya akan gitu-gitu aja gitu. Tapi kan ada program yang kemudian berlanjut, kita berbicara branding atau mengangkat mengangkat tema-tema atau potensi yang ada, ya kan. Jadi misalnya kok belum ada yang pernah masuk ruang sidang. Nah, kita itu nanti sediakan itu. Ya kan, bagaimana proses persidangan seperti apa dan seterusnya. Karena kan biar memberikan stigma kepada masyarakat ya, khususnya hukum ya, itu tidak terus serem gitu enggak kan gitu. Ya kan mungkin kita juga bisa kunjungan ke lapas kan seperti itu. Betul. Ya kan, apa hari ini berbicara lapas apakah mengerikan kan sebagainya gitu. Jadi potensi-potensi yang ada akan kita angkat seperti itu sesuai dengan nanti kebutuhan seperti apa dan perkembangan seperti apa ya. Itu harapannya sih tetap ada turut serta netizen ya nanti dalam mengomentari program-program yang sudah disediakan, karena tanpa adanya netizen atau follower itu tadi ya mau buat apa kegiatan ini kan seperti itu. Karena kan kembali lagi poinnya adalah kebermanfaatan untuk semua. Itu poin utamanya, kebermanfaatan bagi siapapun. Ya, dan nanti mudah-mudahan ini bisa meluncur di beberapa platform ya. Misalnya yang jelas mungkin nanti adalah di YouTube. Yang utamanya di YouTube-nya apa ya kalau saya kok lupa. YouTube-nya untuk sementara masih ikut program studi hukum. Oke, jadi nanti kita akan share, nanti akan ditampilkan. Termasuk platform-platform yang lain mungkin ya Mas Tendi ya. Jadi untuk platform yang memang akan ditampilkan video stock ini, selain di YouTube yang utama, yang panjangnya, kita ada Instagram. Instagram, betul. Nanti kita akan cek Instagramnya apa sih gitu. Nanti akan ditampilkan di layar. Biasanya kalau di podcast di bawahnya. Nah gitu. Nanti juga ini ada bawahnya. Ada di bawahnya. Ada bawahnya itu. Lalu ada di TikTok. Di TikTok, itu karena platform yang memang bisa jadi sangat populer sangat populer untuk sekarang ini. Meskipun kita umurnya memang tidak muda lagi gitu ya, tapi kita mencoba untuk bisa memberikan terjun terhadap platform tersebut. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi media yang efektif untuk bisa dinikmati, termasuk juga nanti bisa memberikan dinikmati dan memberi edukasi ya. Mudah-mudahan kita arahnya ke sana ya gitu. Selain itu juga ini memang masih karena kita kan dosen-dosen hukum ya. Betul. Jadi kita masih bermarkas begitu di jurusan hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang Universitas Tidar dong pasti. Universitas Tidar, dan ini menjadi bagian cara kami untuk menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi buah pikiran dari apa yang ada di dalam ruang-ruang akademik itu. Jadi tapi tidak hanya itu ya, tadi juga pembahasan itu bisa sangat fleksibel dengan cakupan yang lebih luas begitu. Begitu sih kira-kira. Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Tapi tadi ada yang lupa, kita belum kenalan. Iya. Ini mungkin karena saking semangatnya ya. Saking semangatnya jadi kita lupa nih untuk Oke. Dari siapa dulu ini, Pak? Dari ini bukan MC. Sebenarnya kita ngobrol tanpa MC lah. Ini pemantik. Oke. Provokator ya. Saya Teten Tendianto, panggil Teten, Tendi, bebas terserah. Dan saya program studi hukum
hampir sama Ya. dengan mereka berdua. Silakan. Ya, saya Triantono ya. Tapi boleh dipanggil AA juga ya? Oh, boleh. Boleh. Iya, boleh silakan, dan saya sampai saat ini masih di program studi hukum ya dengan Pak Tendi juga. Ya, kalau tadi sudah memperkenalkan, nama saya Alan Bayu Aji. Ya, kalau tadi Pak Tri itu boleh bilang AA Tri gitu ya. Kalau saya mungkin bisa Mas Alan kan, seperti itu. Ya. Jadi biar nggak terlalu terlalu kaku, ya, Pak dan sebagainya gitu kan. Kita juga harus mengedepankan nilai egaliter juga biar nyambung sama Gen Z. Egaliter itu salah satu tujuannya agar tidak terlihat tua. Iya. Kan kelihatan kan di sini yang dari itu kan, ya kan, seperti itu. Itu perkenalannya. Iya. Oke, berarti untuk sementara kita program studinya hukum semua. Program studi hukum, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk program studi hukum. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, ya, tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk dengan melibatkan rekan-rekan akademisi yang lain, misalnya dari tetangga kita, misalnya dari Unima, kemudian betul. Atau dari fakultas kampus-kampus yang lain. Jadi sangat terbuka, termasuk juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di dalam nanti proses kedepannya. Dan karena ini masih awalan, mudah-mudahan ini menjadi semacam ya launching yang disambut dengan baik gitu oleh nanti para netizen ini, karena tanpa dukungan dari netizen dan dukungan dari para para penikmat acara ini, kita ya tidak bisa apa-apa juga gitu. Makanya nanti silakan bisa diikuti acara ini dengan baik, dan apapun yang ada di acara ini bisa menjadi evaluasi kalau kemudian kita dapat feedback dari. Mudah-mudahan kesananya lebih bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan pasti. Dan satu lagi, Videstalk itu udah ada jargon atau belum? Nah, sementara ini belum ada jargon ya, tapi ini memang kita sengaja. Sengaja ya? Belum ada. Sebenarnya sudah ada tapi masih kita sembunyiin. Masih sembunyiin ya. Sambil menunggu respon dari teman-teman yang mau memberikan misalnya tagline gitu, Videstalk, misalnya membumi karena berbunyi atau gitu kan. Iya, betul. Itu bisa jadi juga nanya ke netizen untuk bisa jadi kita memberi meminta teman-teman yang menonton acara ini untuk bisa memberikan masukan. Jadi agar agar acara ini juga seolah-olah dimiliki, ya terasa milik bersama lah kira-kira. Betul. Jadi Videstalk gitu kira. Tapi kalau nama Videstalk sepertinya sudah final, tinggal nanti tagline-nya apa kira-kira. Tagline untuk Videstalk yang kira-kira itu menggambarkan acara ini. Jadi silakan nanti partisipasi di teman-teman, kita tunggu. Berarti terbuka untuk memberikan saran. Terkait dengan tagline-nya ya. Kalau namanya ini kan karena kita sudah potong tumpeng kan untuk Videstalk, jadi nggak bisa diubah begitu saja. Jadi mungkin terkait dengan tagline-nya atau mungkin Videstalk mau dibuat akronim apa yang kira-kira menarik juga boleh. Masih terbuka. Gitu. Masih terbuka. Silakan untuk berkomentar. Silakan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya selain jargon, kita juga belum memunculkan logo nanti. Ya kan, tagline itu penting untuk diucapkan, tetapi identitaskan logo atau lambang. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum ditampilkan di saat ini. Harapannya ada respon terlebih dahulu seperti itu. Kira-kira apa nih? Karena kan tadi nilai fleksibilitas, ya kan? Itu kan. Atau nanti kita bikin semacam sayembara untuk membuat logo atau membuat tagline. Itu juga sepertinya menarik. Meskipun kita sudah punya sebenarnya. Untuk menyaring agar lebih banyak pilihan-pilihan dan nanti bisa di-share ke teman-teman yang nonton di sini. Sayembara tapi tidak ada hadiah atau ada hadiah atau nanti hadiahnya mungkin Pak Alan yang gitu. Hadiahnya nanti kalau sudah dapat AdSense ya, itu bisa dikompromikan kan seperti itu. Kita umumkan barangkali. Kita umumkan mungkin kalau ini sudah betul, kalau sudah naik viewernya bagus, ada AdSense di situ, ada endorse masuk seperti itu, ya kan? Nah, sudah ada penghasilan di situ dari YouTube atau video ini. Nah, nanti akan kita umumkan kan gitu. Kita umumkan siapa kira-kira logo yang dipakai. Jadi
tenang saja, misalnya nanti ada usulan jargon, logo yang kemudian diusulkan, itu tetap kami simpan identitas pembuatnya. Oh iya. Gitu ya, akan simpan identitas pembuatnya. Hak cipta tetap ada pada mereka, kan Betul, seperti itu. betul. Tapi hadiahnya menyusul, Oh, ya, ya kan? entah kapan Ya, di waktu yang belum ditentukan, kan seperti itu. Hadiah yang baik itu adalah hadiah yang dipersiapkan, Pak. Oh iya, betul. Jadi kalau hadiah yang tergesa-gesa itu justru takutnya malah mudorotnya lebih banyak. Iya, gitu. betul. Seperti itu ya. Jadi silakan untuk bisa memberikan saran, entah itu logo, lalu jargon atau tagline ya. Ya. Jadi silakan misalnya kalau ada yang lebih bagus nanti kita akan pakai dan akan kita hubungi. Pastinya. Itu mungkin kita udah punya. Udah ada. Jadi kita sudah punya tagline ada. Jadi sudah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap. Yang belum lengkap adalah saran dari teman-teman. Jadi nanti Partisipasi. Jadi kita memancing partisipasi teman-teman. Sekaligus nanti kita juga bisa mengumumkan misalnya 10 terbaik. Nah, itu nanti siapa aja bisa kita umumkan biar apa ya, sebenarnya lebih seru. Betul. Lebih seru. Kalau cuma nanti kita udah ada tampilkan, itu udah biasa ya. Tapi kalau dari teman-teman yang ini kan nanti akan lebih seru, betul, lebih lebih ada challenge ya di dalam acara itu gitu. Oke, mungkin ada lagi atau cukup? Kira-kira mudah-mudahan ini awalan yang baik ya untuk bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat dan dinikmati serta berdampak. Berdampak yang paling utama dan saya kira itu awalan dari kita ngomongin permasalahan yang memang dihubungkan dengan hukum itu sendiri yang di acara Videstalk. Tagline-nya nunggu dari teman-teman. Oke, saya kira itu saja. Mungkin terima kasih. Sama-sama, Mas Alan. Sama Atri. Jadi kaku ini. Ini masih fleksibel itu. Nama itu masih fleksibel. Apa artinya nama lah ya nanti. Itu saja. Terima kasih untuk para dosen-dosen. Bukan narasumber tapi apa? Ini kita founder semua ini. Founder semua ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses. Founder tanpa baking powder ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dan bisa memberikan manfaat yang paling utama ke masyarakat. Itu saja. Terima kasih Videstalk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lebih dari setengah jam. Enggak, setengah jam pas sudah.